Pemblokiran rekening pasif oleh PPATK. Kini muncul polemik baru bahwa PPATK melanggar HAM. PPATK adalah lembaga yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya. PPATK dinilai telah merampok uang rakyat. Inilah kisah nyata yang terjadi hari ini di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan PPATK yang blunder pada akhirnya dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh pakar hukum, dinilai oleh para pengamat bahwa PPATK sedang merampok uang rakyat, bahwa negara sedang merampas uang rakyat. Sungguh, ini akan menjadi catatan sejarah yang sangat memalukan ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK. Dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut. Bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan. Itu hak nasabahnya tidak diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PPATK juga menemukan dorman-dorman itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online. Nah, sehingga PPATK kemudian membekukan sementara menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya. Dan itu tidak menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali. Nah, sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang, dan itu PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah. Dapat kontol, jenenge koruptor maling duwe rakyat, iku ngono wis mendolimi wong akeh blok goblok. Utak lek isine taek kono iku pikirane maling-maling dijarno ngene wae. Pejabat kontol, jenenge koruptor maling duwe rakyat, iku ngono wis mendolimi wong akeh blok goblok. Utak lek isine taek kono iku pikirane maling-maling dijarno ngene wae. Oh my God. Menurut saya PPATK itu sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius ya, yang bisa digugat itu ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan dibekukan. Nah, itu jahat. Kalau jahat itu. Yang boleh membekukan sebuah rekening itu hanya BI, Menteri Keuangan, dan OJK. PPATK boleh, tapi juga atas izin institusi-institusi itu kalau ada dugaan tindak pidana di dalam rekening itu. Lah, ini hanya pokoknya setiap rekening yang 3 bulan tidak bergerak itu diblokir. Saya nih pulang hari ini juga ke bank karena gara-gara itu ngecek. Saya kan punya banyak rekening, kecil-kecil tapi kenapa banyak rekening gitu. Saya itu bekerja di berbagai tempat. Dulu saya bekerja sampai 18 universitas. Setiap saya ngajar bukunya sendiri-sendiri ya. Ketika jadi pejabat MK, rekening banknya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam rekening banknya 2, yang gajinya lewat Mandiri, yang remunerasinya lewat BNI. Kan banyak yang tidak aktif akhirnya, tidak bergerak karena kita ya sudahlah asal masuk aja kita dapat notifikasinya. Negara menjarah rakyat. Sudah seburuk itukah keuangan negara sehingga negara melalui PPATK harus membekukan rekening masyarakat yang tidak aktif selama 3 bulan? Ini adalah hak rakyat
yang tidak boleh diambil oleh siapapun kalau tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sahabat-sahabat, setujukah dengan perbuatan PPATK yang akan memblokir rekening masyarakat yang 3 bulan tidak aktif? Kalau tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar. Dan sahabat-sahabat, pastikan follow akun ini untuk kita sama-sama selalu update akan informasi terbaru perkembangan terkait PPATK, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang kemudian menyuarakan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ini adalah sebuah keblunderan yang benar-benar luar biadab yang dilakukan oleh lembaga PPATK. Apapun alasan mereka, sama sekali tidak diterima oleh masyarakat. Karena jelas ada unsur kesengajaan yang diproduksi oleh lembaga PPATK terhadap pemblokiran nomor rekening para nasabah yang pasif di bank. Sekali lagi, polemik tentang pemblokiran rekening pasif yang dilakukan oleh lembaga PPATK ini akan panjang persoalannya. Hari ini ada rakyat yang melakukan aksi unjuk rasa kepada bank. Karena ketika mereka menarik uang di bank, tetapi dananya tidak ada. PPATK dinilai pemblokiran nomor rekening pasif itu tidak sesuai dengan wewenangnya, atau itu bukan kapasitasnya sebagai lembaga PPATK. Karena yang berhak untuk memblokir nomor rekening seseorang hanya BI, Menteri Keuangan, dan OJK, bukan PPATK. PPATK dinilai telah melanggar, yang pada akhirnya bisa digugat ke pengadilan. Tetapi beginilah kualitas para pejabat yang ada di bangsa kita. Sehingga ketika ada kecaman dari rakyat yang meminta agar seorang Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia untuk segera memecat kepala PPATK, sekaligus meminta kepala PPATK harus bertanggung jawab atas kegaduhan, atas kebijakan yang terjadi. Apapun alasannya, saya pikir rakyat hari ini merasa, rakyat hari ini menilai bahwa negara telah menjarah uang rakyat, bahwa negara telah merampok uang rakyat. Sebobrok inikah kebijakan yang dilakukan oleh aparat negara yang ada di bangsa ini? Ketika kita menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dasko, dalam cuplikan video tadi, sekali lagi perlu saya pertegas bahwa apapun alasannya sama sekali tidak bisa diterima oleh rakyat. Karena itu adalah haknya rakyat. Sebuah kebijakan konyol, kebijakan yang datang dari manusia-manusia yang pola pikirnya bebal, kebijakan yang lahir dari manusia-manusia yang tidak pernah memikirkan tentang dampak atau risiko yang akan terjadi. Hari ini, kita masyarakat Indonesia selalu dipertontonkan ketika ada aparat negara, ketika ada pejabat negara yang salah dalam pengambilan keputusan, pada akhirnya mereka hanya dengan seenak jidat dan semanis udel mengundang wartawan untuk melakukan preskon, lalu meminta maaf. Benar-benar tolol, benar-benar biadab,
sementara mereka tidak pernah memikirkan bahwa pemblokiran nomor rekening itu pada akhirnya sampai mengorbankan jiwa. Sampai ada korban jiwa ketika ada pasien di rumah sakit, dia pergi ke bank untuk mengambil uangnya untuk berobat, tetapi nyatanya nomor rekeningnya diblokir. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika ada rekening dari sebuah lembaga juga ikut diblokir. Apakah lembaga tersebut juga ikut dalam kasus-kasus judi online? Kalau kita mau melihat penjelasan dari Wakil Ketua DPR tadi. Sehingga bagi saya secara pribadi, apapun alasan kalian, narasi seindah apapun yang kalian rangkai, yang kalian suarakan kepada media, rakyat tidak akan percaya. Hari ini, rakyat meminta bahwa uang dari masyarakat, uang dari nasabah, harus benar-benar bisa kembali diambil. Tetapi nyatanya hari ini, ketika ada pemberitaan bahwa 30 juta nomor rekening yang diblokir oleh lembaga PPATK itu sudah dibuka, tetapi dalam proses pengambilan keuangan di bank itu ternyata tidak serta-merta, tidak semudah. Kita harus mengisi form dan lain sebagainya, mengikuti persyaratan-persyaratan yang diterapkan oleh lembaga PPATK, seolah-olah bahwa kita yang bersalah. Padahal ini akibat kebijakan blunder, kebijakan tolol, kebijakan yang bebal, yang datang dari manusia-manusia yang tidak berkompeten. Sehingga tidak heran ketika dalam cuplikan video tadi kita menyimak ada kecaman keras yang mengatakan bahwa inilah wajah-wajah pejabat kontol yang tidak berkualitas. Sungguh memalukan ketika aparat negara membuat sebuah kebijakan yang tidak pernah memikirkan dampak atau risiko yang akan terjadi di tengah masyarakat. Akibat kebijakan blunder yang dilakukan oleh lembaga PPATK ini, sampai pada akhirnya ekonomi pun kolaps. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pakar hukum, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam cuplikan video tadi, bahwa PPATK layak untuk digugat ke pengadilan. Dia harus bertanggung jawab. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Akhirnya PPATK sadar juga kalau nggak semua rekening yang tidur itu berarti lagi mimpi buruk. Ada juga yang cuma istirahat manis, sengaja disimpan untuk dana taktis, tabungan anak sekolah, atau lagi dikumpulin buat modal usaha. Tapi ya begitulah, kalau nggak heboh bukan Konoha namanya. Sempat-sempatnya seluruh negeri ini dibikin panik cuman karena rekening dorman yang dianggap potensial kejahatan. Luar bioskop logikanya. Kalau nggak dipakai pasti mencurigakan dan harus diblokir. Tapi syukurnya PPATK akhirnya ambil langkah revolusioner guys. Membuka kembali blokir rekening dorman yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir. Tindakan ini patut kita acungi jempol, meskipun cuma jempol kaki. Karena meskipun keputusan itu sudah terbukti menyusahkan banyak orang, dari lansia sampai emak-emak rela antri ke bank sampai sambil gemetar. Takut duit mereka disita negara kayak bandar narkoba. Tapi meskipun seperti itu, PPATK tak juga ada empati dan permintaan maaf. Ya mungkin mereka nggak pernah ngerasain jadi orang biasa yang bahkan saldo 50.000 pun dijaga seperti emas batangan. Ini juga berkat perjuangan kalian semua nih ya, untuk berani speak up. Karena kadang-kadang orang-orang yang punya otak bebal kayak ketua PPATK ini susah dikasih taunya. Nanti setelah heboh dan mulai merasa terancam, entah terancam jabatannya atau terancam karena kekayaannya jadi sorotan, baru deh mau mendengarkan. Tapi overall, makasih buat PPATK atas kesadarannya. Perlu diingat ya, kalau nggak semua warga negara layak dicurigai cuman karena punya rekening dorman. Baiknya lain kali sebelum blokir ya, coba ditanya dulu, ini uang hasil gaji halal atau hasil ngegas jet pribadi. Biar jelas nih, mana yang pencucian uang, mana yang cuman tabungan hasil nyisihin uang belanja. Dan nggak diotak-atik karena takut kepake. Semoga kedepannya PPATK terus konsisten jadi lembaga intelijen finansial, bukan intelijen pengganggu ketenangan hati rakyat kecil.
Tapi kalau menurut kalian, kira-kira kepala PPATK ini bagusnya diapain ya? Kita diskusi di kolom komentar ya. Beda pendapat boleh, asal jangan berantem guys. See you. Lagi yang namanya PPATK itu kan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Artinya ya, konteksnya PPATK ini bukan pengadilan mahasakti. Keputusannya bisa memutuskan orang hidup dan mati. Enggak, dia bukan badan pengadilan. Dia bukan polisi, dia bukan jaksa. Hey, PPATK itu cuman pusat pelaporan. Ya lu ngelapor. Namanya juga PPATK, lu bukan hakim, lu bukan jaksa, lu polisi. Lu cuma ngelapor. Kalau ada transaksi yang mencurigakan, PPATK bawa itulah ke KPK. PPATK bawa itulah ke polisi. PPATK bawalah ke penegak hukum, nanti dibawa ke pengadilan. Iya dong, logikanya seperti itu dong. Terus tiba-tiba ini nggak ada proses itu, nggak ada penyelidikan, nggak ada penyidikan, nggak ada pengadilan, langsung ketok palu rekening lu beku. Kan aneh. Lu pikir nggak sih logikanya dari mana ini? Gue sangat-sangat kecewa, jujur gue sangat kecewa, sangat sedih. Ini betul-betul contoh tindakan yang sangat otoriter. Bukan karena gue jadi korban juga, enggak juga sih. Gue bisa pahami landasannya. Tetapi yang gue tidak bisa pahami adalah kenapa ini dilakukan secara masif tanpa pandang bulu dan seolah-olah kita semua diperlakukan seperti penjahat. Karena nggak ada proses hukum, nggak ada audikasi, nggak ada sosialisasi. Tiba-tiba jutaan rekening dibekukan seolah-olah memang lu adalah bandit, lu kriminal. Kalau lu bukan kriminal, lu telepon. Lu kok jadi aneh? Malah kita yang harus buktikan kita bukan kriminal. Supaya rekening kita sendiri dibuka. Itu hak kita, itu punya kita. Kenapa jadi kita harus yang membuktikan ya? Harusnya mereka. Bener nggak? Lu setuju nggak dengan itu? Tebakan apa, Le? Ambil uang. Gara-gara bank kalau 3 bulan nggak diambil baru diblokir. Ini diambil semua. Ini berapa? 10.000 real. 10.000 real itu setara dengan 40 juta. Benar? Ini mau ditaruh di bawah keramik aja, ketimbang ditaruh di bank nanti hilang. Ya barang. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita simak terkait dengan polemik pemblokiran rekening pasif yang dilakukan oleh lembaga PPATK. Di sini sesungguhnya kita sedang dipertontonkan bahwa para pejabat yang ada di negara ini tidak semuanya berkualitas, tidak semuanya memahami tentang tupoksi mereka. Dan di sini sesungguhnya kita sebagai rakyat sedang dirajah oleh para pejabat yang ada di negara ini. Mereka berbuat seenak jidat dan semanis udel, seolah-olah bahwa segala keputusan yang lahir dari mereka itu adalah benar, tidak ada yang salah. Tetapi di sini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memilih orang-orang yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Bahwa di sini ketika rakyat bersuara lantang meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat atau menonaktifkan kepala PPATK itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ungkapan kekecewaan dan rasa muak, mosi tidak percaya kepada lembaga PPATK mau membuktikan bahwa pejabat-pejabat tolol dan goblok seperti ini tidak pantas mereka punya jabatan dan tidak pantas mereka dibayar oleh rakyat. Hari ini sesungguhnya banyak kasus, banyak peristiwa yang terjadi di bangsa ini dilakukan oleh aparat negara, yang dilakukan oleh pejabat negara. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, pada akhirnya mereka hanya dengan seenak jidat dan semanis udah lalu membuatkan video klarifikasi, membuat video minta maaf dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan bahwa betapa sakitnya rakyat ketika hal-hal serupa mereka lakukan tanpa ada sebuah pertimbangan yang matang, tanpa pernah memikirkan risiko dampak yang akan terjadi di tengah masyarakat. Semoga saja peristiwa serupa tidak akan terulang kembali dan mosi rasa tidak percaya akibat kebijakan dari PPATK ini. Akhirnya masyarakat hari ini pun beramai-ramai berbondong-bondong menarik tabungan mereka di bank dan menyuarakan mosi rasa tidak percaya kepada lembaga perbankan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan blunder yang lahir dari lembaga PPATK pada akhirnya berdampak negatif
pada akhirnya berpengaruh di segala sektor, mulai dari lembaga perbankan, mulai dari ekonomi, mulai dari para pejabat yang punya harta miliaran rupiah, mulai dari investasi dan lain sebagainya, anjlok. Rasa tidak percaya mulai tumbuh di hati para investor. Rasa tidak percaya mulai tumbuh di hati rakyat Indonesia terhadap lembaga perbankan yang ada di bangsa ini. Mungkin lebih tepat bahwa lebih baik kita menarik semua tabungan kita dan simpan di rumah kita masing-masing daripada kita simpan di bank. Dulu kita punya anggapan bahwa menaruh uang di bank itu adalah tempat yang paling nyaman. Tetapi hari ini ternyata tidak. Ketika kita menyimpan atau menabung uang di bank, ternyata uang kita malah dirampok oleh negara. Sungguh sangat memalukan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita semua, khususnya para nasabah yang punya tabungan jutaan, ratusan juta, miliaran, mungkin triliunan rupiah di bank, bahwa waspadalah, sekali kelak uangmu bisa ludes, rekeningmu bisa diblokir ketika kamu ada kebutuhan mendadak, ketika kamu ada desakan mendadak untuk membayar sini itu, tetapi pada akhirnya rekeningmu diblokir dan yang akan menyusahkan dirimu sendiri. Lebih baik, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh para nasabah tadi ketika mereka menarik semua tabungan mereka di bank dan lebih baik simpan di rumah mereka masing-masing. Daripada kita simpan di bank, tetapi pada akhirnya ada rasa tidak percaya, ada rasa wanti-wanti. Karena bagi kita yang rakyat jelata, mengumpulkan 100-200 ribu itu penuh perjuangan. Berbeda dengan mereka yang punya jabatan, berbeda dengan mereka yang punya kekuasaan, yang mungkin dalam sekejap, yang mungkin dalam seminggu, yang mungkin dalam sebulan bisa mengumpulkan miliaran rupiah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.